alhamdulillah IPO kita oversubscribe. Masuk juga salah satu strategic investor dari Middle East ya, dari Abu Dhabi, Masdar. Mereka membeli saham kita 15%. 15%. Jadi dari 25% yang kita tawarkan, 15%-nya diambil oleh Masdar. Oke, through the IPO. Through the IPO. Oke. Ini menunjukkan bagaimana investor itu berani membayar lebih mahal ya, ataupun mendapatkan return yang lebih rendah untuk surat hutang yang sifatnya Green. Istilahnya tuh greenium ya. Obrigado, obrolan rileks gado-gado. Jumpa lagi di podcast Obrigado, saya Poppy Senduk. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Hari ini saya kedatangan tamu sangat istimewa seperti biasa. Kami membahas professional and personal area of someone inspiring. Beliau adalah sosok yang sudah malang melintang di dunia bisnis Indonesia puluhan tahun dan sekarang beliau bertugas untuk negara di bidang energi. Perkenalkan tamu saya, Bapak Nelwin Aldriansyah. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Nelwin sudah meluangkan waktu untuk kami. Kami sangat beruntung di tengah kesibukan Bapak kami bisa berbincang-bincang. Semoga audiens bisa mendapatkan inspirasi dan pengetahuan dari perjalanan hidup Bapak. Bapak saat ini sebagai CFO of Pertamina NRE. Betul Mbak Poppy. NRE adalah New and Renewable Energy. Betul sekali. Yaitu energi yang baru dan terbarukan. Ya. Boleh dikenalkan dulu Bapak? Saya Nelwin, lahir di Jakarta tahun 69 dan sejak lahir besar sekolah di Jakarta sampai kuliah pun di Jakarta. Oke, anak Jakarta ya Pak ya? Anak Jaksel. Anak Jaksel. Masa kecil di sini juga? Saya sampai usia 10 tahun tinggal di daerah Tebet. Kemudian orang tua saya pindah ke Kebayoran Baru tahun 79 sehingga saya pindah sekolah SD, SMP, SMA juga di Jakarta Selatan. Oke, Bapak berapa bersaudara ya? Saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Berempat, semuanya di Jakarta? Semua di Jakarta, 2 kakak perempuan, saya dan adik saya 2 laki-laki. Oke, SMA di mana Pak? SMA 6 Jakarta. SMA 6, Mahakam ya? Mahakam. Oke. Setelah itu, anak Blok M berarti ya Pak? Setelah itu ke UI ya Bapak ya? Bapak kuliah di UI, ambil ekonomi. Bisa cerita Pak, kenapa ke sana? Maksudnya? Iya, ini dulu waktu SMA sebetulnya saya jurusannya IPA ya, A1 kalau zaman ilmu fisika, tapi saat kelas 3 saya merasa ilmu ekonomi itu menarik gitu ya, melihat banyak tokoh-tokoh ekonomi, banyak pakar-pakar, sehingga saya tertarik untuk mencoba memilih fakultas ekonomi pada saat itu, Siban Baru ya. Jadi waktu mungkin setahun kelas 3 SMA itu persiapan Eptanas, bimbelnya ikut yang ilmu A1 fisika, tapi menjelang lulus itu sudah mulai beralih ke bimbingan belajar untuk ilmu sosial. Jadi kebut 3 bulan untuk mempelajari trik-trik Siban Baru untuk jurusan sosial ya, dan alhamdulillah diterima di Fakultas Ekonomi UI pada saat itu. Oke, Bapak ambil major apa? Saya mengambil jurusan ilmu ekonomi studi pembangunan dengan konsentrasi di uang dan perbankan, moneter. Oke, jadi memang dari dulu Bapak sudah pengen masuk ke dunia keuangan ya? Iya, memang minatnya kuat pada saat itu, karena mungkin kalau Mbak Poppy ingat sekitar waktu awal-awal saya kuliah itu tahun 88 itu kan saat mulai boomingnya pasar modal Indonesia. Iya. Kita melihat banyak orang-orang antri sampai berhari-hari untuk mendapatkan dulu IPO-nya Astra, Sampurna dan lain-lain, sehingga saya melihat ini sektor baru yang mungkin belum banyak pelakunya, dan saya berpikir kalau nanti saya lulus kerja di sini mungkin punya peluang yang bagus untuk bisa berkarir dengan baik, karena belum banyak profesional yang menggeluti pasar modal pada saat itu. Jadi pilihan saya dulu antara pasar modal atau perbankan gitu ya, dan kebetulan karir saya berada di 2 bidang tersebut selama mungkin hampir 30 tahun saya berkarir. 30 tahun. Wow. Oke. Bapak langsung kerja setelah lulus dari UI? Iya. Saya kerja pertama itu dulu di Interpacific Securities, anak perusahaan dari Bank BRI. Anak perusahaan BRI. Patungan dengan Sanwa Bank dan Credit Commercial de France sampai tahun 96. Kemudian kuliah lagi ngambil S2. Di mana? Di University of Strathclyde di Glasgow, Inggris. Ngambil MBA di sana. MBA di sana. Selama di sana kuliah aja Pak, atau sempat? Ya pastinya karena jalan-jalan. Saya juga senang jalan-jalan, senang hobi nonton-nonton konser gitu ya. Dan Inggris kan salah satu kiblatnya musik rock gitu ya. Jadi
Ya saya manfaatkan juga untuk nonton beberapa konser band-band favorit pada saat saya bersekolah di sana. Berapa lama di sana, Pak? Setahun saja. Setahun. Memang Inggris untuk ngambil master cukup setahun ya. Cukup setahun ya, oke. Why Strathclyde, Pak? Waktu itu saya melihat salah satu business school yang peringkatnya cukup baik di Inggris, dan memang saya fokus untuk memilih beberapa universitas di Inggris karena 1 tahunnya itu sehingga saya bisa segera kembali ya, berkarir gitu ya. Waktu itu sih Strathclyde itu boleh dibilang salah satu dari top 5 business school di UK, dan kebetulan juga istri saya juga mengambil MSc di finance pada saat itu. Dari beberapa aplikasi yang kita diterima sama-sama itu juga di Strathclyde. Sama-sama jadi dengan ibu? Iya, istri saya ngambil MSc finance. Ini bisa jadi referensi buat anak-anak muda yang nyari itu kan. Salah satu lagi yang ingin saya ketahui adalah sejak kecil Bapak itu perjalanan hidupnya seperti apa? Maksudnya anak Jakarta nih ya, pasti ada yang senang olahraga, ada yang senang musik, ada yang senang film. Ya, mungkin apa yang menjadi passion Bapak, interest Bapak dari kecil? Kalau waktu kecil masih SD sih ya mungkin sebagaimana umumnya anak-anak SD ya hobinya main ya. Main sepeda, main layangan. Waktu itu saya kan di Tebet masih enak ya buat itu ya. Jadi kalau pulang sekolah, saya dulu tuh waktu SD itu sekolah 2. Oh ya? Pagi sekolah, sore sekolah lagi. Kenapa? Sekolah agama. Kalau di itu ada kayak madrasah gitu. Jadi sama orang tua saya pagi sekolah umum, pulang ke rumah sampai jam 2 ikut lagi sekolah madrasah lah gitu ya. Dua-duanya dekat rumah? Dekat rumah, sampai mungkin sekitar jam 5 sore. Begitu pindah ke Bayoran, baru cuma sekolah 1 aja gitu. 1 aja. SD-nya di mana Pak? Waktu di Tebet, saya masih di SD Muhammadiyah 6 Tebet. Ya, di Tebet Timur waktu itu. Tebet Timur. Setelah pindah ke Kebayoran kelas 5 dan 6 saya di SD Purnama Kebayoran Baru. SMP? SMP 13 di Tirtayasa, SMA 6 di Mahakam. Jadi Bapak sudah mulai menumbuhkan ini passion interest itu sejak usia berapa? Misalnya Bapak udah tahu gitu. Ya, kalau kayak musik, terus baca-baca komik ataupun novel luar ya mulai SD lah ya. Saya pertama kali misalnya senang musik-musik rock itu kelas 5 SD. Kalau baca komik-komik kayak Tintin, Lucky Luke dulu mungkin dari SD kelas 3, kelas 4 itu udah mulai baca Tintin gitu ya. Berarti sudah tumbuh dari kecil ya Pak ya? Dan tentunya dulu komik-komik klasik Indonesia seperti Godam, Gundala itu dari SD saya juga udah baca juga. Nanti we'll talk about that later. Kita bahas itu. Kita masuk ke dunia profesional dulu ya Pak ya. Bapak mulai pertama di dunia finance and banking. Ada beberapa securities companies yang Bapak pimpin. Yang saya ingin tanyakan dengan 2 atau 3 dekade Bapak di situ, saat ini bagaimana outlook Bapak tentang Indonesian capital market? Saya melihat pertumbuhannya sangat positif ya. Pada saat saya baru memulai karir di pasar modal Indonesia, kapitalisasi pasar waktu itu namanya masih Bursa Efek Jakarta, belum BEJ ya, bukan BEI ya. Kapitalisasi pasarnya itu mungkin di ASEAN aja lebih kecil dari Filipina. Jadi waktu itu nomor 1 tuh Singapura, kemudian Malaysia, Thailand, Filipina kita tuh nomor 5. Tapi saat ini kita udah nomor 1. Singapura pun udah kalah. Udah kalah ya. Indonesia. Dari segi liquidity juga sangat besar ya. Jadi bukan hanya dari segi size ya, tapi liquidity juga kita mengalahkan Singapura. Termasuk yang paling besar ya. Cuma memang terlihat kalau dalam beberapa tahun terakhir ini mungkin terjadi shifting. Kalau dulu itu traditionally pasar modal Indonesia didominasi oleh investor asing dan institusi. Mungkin dari volume trading harian itu 80% bisa institusi dari mereka ya. Foreign dan institutions. Tapi sejak mungkin 5 tahun terakhir ini terjadi pergeseran. Saat ini mungkin sudah 67% sampai 70% dari transaksi harian itu oleh investor retail. Ini memperlihatkan bahwa minat masyarakat kita untuk berinvestasi sudah semakin besar, dan ini juga sejalan dengan pertumbuhan income per kapita kita. Jadi kalau dulu mungkin nggak banyak investor retail ya karena memang income yang bisa dibelanjakan dalam investasi itu masih kecil. Dan mungkin platform atau infrastrukturnya belum siap juga kali ya. Nah sejak mungkin income per kapita kita itu mendekati $4.000, sekarang sudah di atas $5.000, itu kemampuan masyarakat untuk saving dan berinvestasi itu makin besar. Yang terlihat terutama dari generasi muda, millennials ini
mahasiswa sudah banyak yang mereka juga berinvestasi di pasar modal. Ini menurut saya tren yang sangat positif ya. Oke, dan Bapak mendukung ini ya. Jadi, menurut Bapak ini sangat aman dan prospeknya sangat Dan secara long term. secara long term investasi di pasar modal itu kalau berdasarkan history ya, di pasar-pasar modal yang sudah lebih advance seperti di Amerika Eropa, returnnya paling tinggi dibandingkan misalnya invest di properti ataupun invest di commodity atau emas gitu ya. Itu return pasar modal secara long run lebih tinggi. Oke, bisa dicatat itu ya audiens. Nah, secara volatility bahasa Indonesianya itu risikonya bagaimana? Ya, tentunya semua investasi ada risikonya. Dan makin tinggi resikonya, the higher the risk, higher the return ya. Potensi return ataupun keuntungan juga makin besar. Kalau kita berharap return yang tinggi, nggak akan kita dapat dengan berinvestasi misalnya di surat utang negara atau obligasi. Itu returnnya boleh dibilang ya mungkin hanya 5-6% aja. Tapi kalau kita berani masuk investasi yang lebih beresiko, seperti misalnya di saham atau reksadana saham, itu bisa pada saat-saat yang bagus, returnnya itu bisa double digit. Bahkan di mungkin 5-6 tahun lalu ada masanya reksadana bisa memberikan return sampai 40% per tahun. Karena memang pertumbuhan ekonomi kita, pertumbuhan dulu perusahaan-perusahaan bergerak di bidang community, IT dan lainnya itu termasuk juga perbankan sangat bagus dalam return maupun ininya ya, profitability-nya. Oke, kita berharap dengan pemerintahan yang baru juga ya, jadi semakin kuat ya. Oke. Satu lagi yang saya lihat dari perjalanan Bapak itu yang menarik adalah prestasi debt management. Bapak pernah di mana waktu itu head of debt management Pak, di yang ketika ya, saya pernah memimpin debt equity market untuk ANZ Bank Indonesia. Kemudian cukup lama juga di CIMB. Itu tahun berapa Pak? Saya kalau di ANZ tahun 2010, di CIMB saya 8 tahun ya, antara 2010 sampai 2018. Tapi kalau di CIMB di rotasi, pernah di corporate finance, pernah di debt capital market, pernah juga di M&A. Jadi M&A pernah. Ya, menjalani beberapa role selama saya di CIMB 8 tahun itu. Oke. Challenge-nya apa? Tantangannya apa Pak di Indonesia? Saya rasa saat itu jauh berbeda dari sekarang ya. Tapi iya, memang kalau yang karena saya di pasar modal gitu ya, lebih banyak itu debt issuance ataupun debt exposure yang saya jalankan itu dalam penerbitan obligasi baik dalam rupiah ya, IDR currency maupun foreign currency, dan juga hutang yang sifatnya lebih pendek seperti medium term notes ya, MTN, ataupun promissory notes pada saat itu. Tapi kita juga beberapa kali melakukan debt financing yang sifatnya kreatif ya, seperti intraday untuk transaksi rights issue atau mengcombine dengan structured financing lainnya, mezzanine financing, itu juga kita lakukan. Jadi dengan berbagai produk yang kita tawarkan ke customer ataupun nasabah kita harapkan itu bisa menjadi solusi bagi kebutuhan pendanaan perusahaan mereka seiring dengan pertumbuhan perusahaannya. Jadi biasanya tuh kalau yang perusahaan-perusahaan baru masuk pasar atau masih early stage of growth ya, itu pendanaannya pendanaan dari angel investor, private equity. Kalau perusahaan sudah mulai bertumbuh, sudah cukup besar, itu biasanya dengan loan bisa dari perbankan maupun dari pasar modal. Sementara kalau yang udah perusahaannya tumbuhnya pesat, IPO, itu biasanya kita sarankan untuk pendanaan equity dari IPO. Trennya bagaimana Pak? Masih saya rasa sama ya, sangat positif ya. Zaman Bapak dulu aktif di sana sampai sekarang masih tidak banyak. Tahun 2023 lalu tuh kalau saya nggak salah, pada saat kita IPO kan PGE, Pertamina Geothermal Energy, itu menjadi tahun terbesar dalam fundraising equity di Indonesia. Jadi tahun lalu itu saja ada 4 issue atau 4 IPO yang proceednya itu di atas 8 triliun rupiah. Itu dan kalau nggak salah total new issuance di tahun 2023 itu sekitar 100 company baru ya. Jadi itu tahun lalu aja, only last year. Besar sampai kecil ya. Jadi itu memang tahun terbaik lah untuk pasar modal Indonesia dalam hal IPO, dari segi fund yang dikumpulkan atau fundraise dari masyarakat maupun dari number of new issuance. Itu mencapai rekor tertinggi di 2023. Kalau lihat pertumbuhan progres di 2024 rasanya
akan sulit untuk menyamai pencapaian yang biasanya kita capai di tahun lalu. Karena sampai tahun ini belum ada IPO besar. belum ada IPO. Sementara tahun lalu di semester pertama saja sudah ada 3 IPO besar di atas 8 triliun. Kira-kira kenapa begitu? Ya mungkin kalau saya lihat saat ini kan ada concerns terkait risiko ekonomi global ya. Kalau kita lihat, jadi ketahan di situ ya, karena itu ya. Lihat perang di Ukraina masih berlanjut, kemudian ketegangan Israel Palestina juga merambat kemana-mana ya, sampai terjadi beberapa boikot dari perusahaan-perusahaan multinasional, dan khusus Indonesia juga banyak investor melihat tahun ini kan tahun politik ya. Di awal-awal tahun waktu itu belum ada kepastian kira-kira siapa yang akan menjadi pemenang pemilu, sehingga banyak investor yang pada saat itu masih hold atau wait and see untuk masuk ke Indonesia. Tapi sekarang dengan sudah terpilihnya pemenang dari Pilpres, saya rasa confident dari investor sudah mulai kembali. Kita lihat waktu itu di akhir Mei sempat indeks rally ya sampai 7.300, tapi kemudian sedikit lagi terkoreksi saat ini karena beberapa faktor. Tapi saya melihat secara jangka panjang Indonesia ini sangat diminati oleh investor. Saya dalam beberapa kali roadshow ketemu dengan beberapa investor baik di Asia, Eropa maupun Amerika. Mereka sangat melihat Indonesia ini the next engine of growth di Asia ya. Kalau dulu mungkin China, kemudian India, sekarang ini mulai beralih ke Indonesia maupun Vietnam. Itu yang dilihat sebagai new frontiers lah bagi mereka untuk berinvestasi. Kita dibandingkan dengan Vietnam, Pak? To be honest, kalau dari pertumbuhannya ya, growth rate-nya kita malah kalah sama Vietnam. Ya, maksudnya itu. Ya, mereka lebih pesat secara persentage pertumbuhan. Tapi secara market cap dan number of issuers-nya kita masih, karena kita sudah masuk lebih dulu ya, kita memang masih lebih besar. Tapi kalau kita nggak berhati-hati, bukan mustahil mereka bisa menyalip kita ya, kalau mereka konsisten dengan berbagai insentif yang ditawarkan kepada investor. Jadi kita mesti hati-hati juga. Mereka kayaknya lebih lihat ya, maksudnya Vietnam itu diuntungkan karena mereka secara geografis kan berbatasan langsung dengan China. Jadi mereka boleh dibilang there's that factor ya. Logistiknya, kemudian demand supply-nya itu sangat terdorong oleh pertumbuhan ekonomi Cina sendiri. Dan kemudian pada saat Cina dengan berbagai pembatasan, ada kalau kita lihat kan sudah mulai banyak trade barriers ya. Dianggap Cina ini merusak pas harga, perang tarif, perang harga, sehingga mereka mulai beralih ke negara-negara tetangga Cina untuk ekspansi bisnis. Dan Vietnam karena mereka secara geografinya juga sangat dekat dengan Cina, berbatasan langsung, mendapatkan keuntungan dari pasokan supply dan demand yang dari perusahaan-perusahaan yang ada di Cina. Jadi apply strateginya seperti itu dulu ya gitu. Satu hal Pak, kalau kita bicara tentang investasi di Indonesia saat ini, or maybe in the last 5 years, trennya itu sebenarnya lebih banyak dari mana Pak yang masuk, dari asing maksudnya? Untuk Indonesia, siapa yang lebih tertarik gitu terhadap Indonesia? We are very sexy kan sekarang ya di mata ini ya, very potential. Tapi secara realitas itu yang Bapak ketahui dari berbagai pengalaman transaksi saya, baik waktu masih di pasar modal ya, membawa perusahaan-perusahaan IPO ataupun penerbitan obligasi, dan kemudian masuk Pertamina, kita meng-IPO-kan PGE, juga menerbitkan global bonds. Saya bisa bilang mungkin 50% investor yang masuk di Indonesia itu dari Asia, utamanya dari Hong Kong dan Singapura. Ini outside of Middle East ya Pak ya? Berarti bukan Middle East, beda kan? Beda, ini 50%? Ya, Singapura dan Hong Kong itu ya investor base di sana kurang lebih 50%. Middle East dan Eropa itu mungkin kalau kita bilangnya MEA gitu ya. MEA biasanya ya. Itu kita dan Eropa mungkin sekitar 30%. Kemudian 20%-nya dari Amerika. Terlalu besar dari Amerika malah sedikit ya. Karena sebetulnya banyak investor-investor dari Amerika itu mereka sudah punya rep office di Singapura atau di Hong Kong. Jadi big orders yang mereka melalui ininya di sini. Singapura itu sebetulnya di belakang-belakangnya sebagian juga Amerika, US based investors. Karena uang kan banyak dari sana juga. Betul. Tapi kalau Asia saya lihatnya konservatif, ya kan? Itu menurut Bapak benar nggak? Masih begitu nggak? Saya melihat beberapa tahun terakhir ini yang driving the price gitu ya, driving the demand kebanyakan dari Asia.
Jadi mereka they're no longer, jadi pokoknya mau belanja di mana aja, mereka nggak sekaku yang saya ketahui zaman dulu. Nggak, kalau sekarang malah mereka 10 years mungkin ago. karena secara culture ada kemiripan gitu ya, dan juga mereka merasa familiar dengan negara-negara Asia, mereka willing to bid for higher price gitu kalau untuk IPO dibandingkan mungkin beberapa tahun lalu gitu ya. Dan kalau saya lihat bahkan tahun lalu yang cukup menarik pada saat kita melakukan penawaran Global Bonds, PGE, kita waktu itu issue 400 juta US dollar penawaran yang kita sampaikan, di mana yang masuk itu sekitar 5,2 miliar US dollar dan mungkin sepertiganya dari bank-bank di China. Jadi itu menunjukkan bagaimana China saat ini sangat over liquid. Mereka punya banyak duit tapi nggak tahu mau diinvestasikan kemana. Sehingga kalau ada investment grade offering, kita kebetulan waktu itu investment grade ya, triple B minus globally, itu mereka put ordersnya big orders. Itu surprising buat kita karena sebelum-sebelumnya nggak banyak bank dari China yang masuk di penawaran obligasi dari Indonesia. Jadi memang tidak bisa dihindari investasi dari China ya kan? Karena mereka sangat secara global ya, bukan hanya Indonesia ya kan? Mereka juga selama ini mungkin banyak investasi di domestik ya kalau investor China. Tapi kalau Mbak Poppy mengikutin kan 2 tahun terakhir properti sektor di China itu dalam kesulitan ya, banyak yang collapse, banyak yang default, sehingga mereka berhati-hati untuk masuk ke properti domestik China. Meskipun tidak separah Amerika ya. Betul. Begitu investasi mereka yang sebelumnya sudah mulai mature harus direinvest kan, mereka cari keluar China, dan Indonesia adalah salah satu yang menjadi target mereka karena memang dilihatnya secara outlook Indonesia itu kan stabil ya. Kita saat ini triple B flat country, mungkin peringkat resiko yang terbaik yang pernah dimiliki Indonesia selama ini, dan outlooknya juga stabil. Jadi mereka mencoba menyalurkan liquidity yang mereka miliki itu ke Indonesia. Oke, that's important to know. Oke, jadi kita sebenarnya sedang ada di peak ya kan saat ini, dibandingkan perjalanan sebelumnya gitu, pencapaiannya. I think triple B yang kita miliki saat ini terbaik yang pernah kita dapatkan ya. Oke. Sekarang kan banyak isu di masyarakat mengenai investasi, ya kan, foreign investment. Bapak bisa jelaskan kenapa kita perlu terus melakukan ini dari kacamata awam gitu, supaya nomor satu tentu mendukung pembangunan. Why do we have to? Karena kita belum bisa sustain ourselves, fund ourselves, atau bagaimana penjelasan yang ininya yang? Tentunya bagi individu gitu ya, yang paling utama harus dia penuhi adalah basic needs ya. Jadi primary needs, kalau kita belajar ekonomi kan ada secondary needs, ada tertiary needs gitu ya. Pada saat primary needs dan secondary needs ini sudah terpenuhi dengan pendapatan atau income kita, barulah kita mencoba melakukan konsumsi ataupun investasi yang sifatnya tersier. Jadi kalau menurut saya buat mungkin generasi muda millennials yang baru memulai investasi, pastikan dana yang Anda investasikan itu adalah idle funds, bukan dana yang akan sebulan atau 2 bulan lagi dipakai untuk bayar kuliah atau misalnya untuk rencana pernikahan gitu ya. Jangan bet on that primary or secondary needs. Pastikan benar-benar yang dana yang kita investasikan itu adalah dana yang tidak akan mengganggu kehidupan pribadi kita, rencana-rencana kita dalam kuliah, sekolah dan lainnya. Kasarnya tuh kalaupun investasi itu rugi, hidup kita tidak akan jadi susah gitu ya. Itu yang harus dipahami. Apalagi dan juga jangan berhutang. Kalau banyak sekarang kan orang ngambil pinjol untuk beli kripto, untuk investasi di saham, itu recipe for disaster kalau menurut saya. Jadi nggak harus gede. Investasi kita mulai dari kecil bisa. Saat ini banyak kok reksadana yang bisa kita invest dengan nilai hanya 500.000 rupiah. Atau kalau kita berinvestasi langsung ya melalui aplikasi dari perusahaan-perusahaan sekuritas, kan sekarang satu lot 100 rupiah, dan banyak saham yang nilai pasarnya itu di bawah 100 rupiah. Jadi dengan uang misalnya 50.000 rupiah pun tetap affordable ya kita sudah bisa berinvestasi pada banyak saham di pasar modal Indonesia. Jadi mulai dari kecil, tapi selama kita disiplin dalam membangun investasi, misalnya setiap bulan kita sisihkan 5% dari pendapatan kita untuk investasi, itu ada good start itu kalau menurut saya.
Dan disiplin juga untuk memonitor ataupun cut loss ya. Banyak orang Indonesia itu nggak berani untung, tapi berani rugi. Jadi kalau harga sahamnya udah naik 5%, buru-buru dia jual. Tapi pada saat harga sahamnya secara on paper itu udah turun 20-30%, dia nggak berani cut loss karena nggak berani mengambil kerugian. Ini disiplin yang mungkin harus dibangun. Jadi kita tentukan dulu, kita punya parameter risiko kita seperti apa, appetite risiko kita seperti apa. Pada saat kita parameter-parameter yang sudah kita tentukan sendiri itu tercapai, kita harus ngambil action. Apakah itu cut loss ataukah kita realize gain ya dari portfolio kita, itu harus dibangun dengan disiplin. Dan kalau kita ilmunya belum ada ke sana, mungkin bisa masuk dengan yang relatif lebih safe seperti reksadana. Karena itu kan dikelola oleh profesional yang tahu beres lah ya istilahnya ya. Jadi kita tinggal tiap bulan menyisihkan aja kita untuk reksadana. Dan kalau kita lihat return yang diberikan oleh reksadana selama ini rata-rata sih di atas dari fixed income instrumen ya. Seperti deposito ataupun obligasi negara. Dan banyak juga ragamnya ya, semakin banyak ini ya. How do you see the cryptocurrency? Karena anak muda kan luar biasa Pak ininya. Terus terang kripto itu saya sampai sekarang masih nggak dapat fundamental value-nya. Kalau kita berinvestasi pada saham, kita bisa menilai perusahaan berdasarkan profil dari earnings mereka, bisnis size mereka, dari misalnya market share mereka, outlook dari mungkin revenue ataupun profitability yang bisa diprediksi. Sementara kalau cryptocurrency saya masih belum dapat ilmunya gitu, naik turunnya begitu volatile, begitu mudah diguncang oleh satu isu ya. Kalau memang lihat pertumbuhannya luar biasa. Tapi saya nggak paham ekosistemnya seperti apa Pak. Jadi saya nggak. Itu kan mereka boleh dibilang menggunakan sistem yang nggak bisa, menurut mereka tuh foolproof lah gitu ya. Nggak bisa di reliability-nya nggak. Istilahnya tuh kalau menggunakan jaringan komputer yang saling terkoneksi satu sama lain. Jadi e-walletnya semua juga nggak bisa dipalsukan. Tapi yang membentuk nilainya itu kenapa dari misalnya per satu unitnya nilainya $50,000 kemudian jadi $60,000 jadi $70,000 itu faktor apa? Kalau saya melihat lebih ke faktor supply dan demand yang cenderung ke spekulatif. Kalau saya melihatnya seperti itu ya. Menarik ya Pak ya. Tapi saya kalau saya melihatnya agak-agak khawatir karena banyak sekali anak muda ya. Sudah ada beberapa crypto exchange yang collapse gitu ya. Kemudian beberapa coins dari crypto ini yang juga kemudian losing its value overnight gitu kan, sehingga riset ataupun analisis yang dilakukan so-called crypto experts ini juga menguap begitu saja gitu ya. Karena beberapa currency yang juga kehilangan value begitu besar itu dulunya termasuk yang blue chip, so-called blue chip dalam cryptocurrency, tapi ternyata bisa hilang begitu saja gitu ya. Memang harus sangat berhati-hati. Saya nggak bilang ini tipu-tipu, nggak bilang ini something yang jelek gitu ya, tapi saya merasa saya nggak punya ilmunya untuk masuk di cryptocurrency dan sampai sekarang masih belum paham fundamental valuation dari crypto tersebut. Saya ingin beranjak ke Pertamina, your current appointment. Bapak sebagai the best CFO in Indonesia tahun 2023 ditetapkan oleh salah satu majalah nasional ya. Betul. Itu ketika Bapak menjabat sebagai direktur keuangan di Pertamina Geothermal Energy. Boleh di-share sedikit Pak perjalanan di situ? Karena yang saya ketahui perjalanan sampai listed di bursa, kemudian peraihannya 9 triliun ya Pak ya? Something like that. Boleh di-share Pak perjalanannya? Ya, jadi saya memang bergabung ke Pertamina Geothermal Energy, waktu itu belum TBK ya, masih Pertamina Geothermal Energy tahun 2021 bulan Februari. Langsung waktu itu saya dari sebelumnya posisi di Bahana Sekuritas dalam rangka persiapan IPO PGE. Jadi memang PGE sudah direncanakan oleh Pertamina Persero untuk menjadi salah satu anak perusahaannya yang masuk bursa pertama gitu ya, batch pertama. Secara bisnis ini memang industri yang meski Mbak Poppy bilang tadi relatif baru ya, energi terbarukan, tapi stabil, dan ini boleh dibilang akan mendukung target pemerintah mencapai net zero emission di tahun 2060. Makin besar kontribusi dari renewable energy tentunya
target pencapaian net zero emission itu bisa lebih cepat. Lebih cepat. Pada saat saya bergabung saat itu PGE itu paid up capitalnya kita dalam US dollar ya, pembukuan kita baru 83 juta US dollar equity, dan punya hutang shareholders loan kepada Persero sekitar 1 miliar US dollar. Jadi memang keuangannya pada saat itu belum terlalu bagus. Tapi sebetulnya saya lihat meskipun paid up equity-nya baru 83, dia punya return earnings yang juga cukup besar. Sehingga waktu kita baru bergabung sini, salah satu langkah yang kita lakukan adalah untuk merestrukturisasi dulu struktur permodalan PGE. Jadi waktu itu return earnings-nya kita capitalize, kemudian dari 1 miliar dolar US hutang kepada pemegang saham, ada sekitar 111% ya waktu itu kita 111 juta US dollar atau kurang lebih 11%-nya kita convert dari hutang menjadi equity, menambah permodalannya PGE, dan sisanya sekitar 800 jutaan dolar itu kita refinance, kita ambil dari perbankan. Tujuannya adalah untuk membuktikan kepada investor bahwa secara finansial kita independen, tidak tergantung 100% kepada induk kita, Pertamina Persero, dan mendapat kepercayaan dari perbankan. Setelah restrukturisasi itu selesai, kita lakukan di mungkin semester 2 2021, baru kemudian setelah itu restrukturisasi, struktur permodalan kita sudah jadi lebih bagus. Jadi equity kita pada saat itu dari tadinya 83 juta, ada sebagian konversi utang dan kapitalisasi return earnings itu menjadi 900 juta US dollar. Barulah kita siapkan company ini untuk IPO. Pada saat itu sempat ada wacana dari pemerintah untuk mengkonsolidasi aset-aset geothermal ya yang dimiliki oleh dua BUMN lain ke dalam PGE. Tapi karena satu lain hal, konsolidasi tersebut belum terlaksana sehingga ditunda, diputuskan udah PGE masuk pasar duluan ya, IPO dulu. Jadi kita lanjutkan lagi proses IPO-nya di tahun 2022. Kita butuh waktu kurang lebih hampir 9 bulanan lah ya untuk menyiapkan IPO tersebut. Mulai dari non-deal roadshow, kita bertemu berbagai investor di domestik, due diligence segala macam ya. Ketemu berbagai funds, kita menyusun investment thesis-nya, rencana pertumbuhan. Pada saat saya masuk itu kan PGE baru punya kapasitas terpasang 672. Di mana itu Pak? Kita ada yang besar itu di Kamojang, Jawa Barat, 235 megawatt. Kamojang itu punya PGE ya? PGE. Kemudian kita ada di Ulu Bulu Lampung 220 megawatt, di Lahendong Sulawesi Utara 120 megawatt. Kemudian di Lumut Balai saat ini masih 55 megawatt, tapi sedang dalam pengembangan unit 2, another 55 lagi. Dan di Karaha 30 megawatt. Berarti ada 5 ya Pak? Satu lagi ada di Sibayak kecil 12 megawatt, tapi yang di Sibayak ini saat ini dalam kondisi shutdown ya, karena ada kerusakan pembangkit yang dimiliki oleh pihak swasta. Nah itu kita susun rencana pengembangan bisnisnya, kita identifikasi dari wilayah kerja yang kita miliki, konsesi yang kita miliki, itu kita bisa identify another 600 sampai 700 megawatt lagi, sehingga kita dalam 5 tahun mendatang atau 6 tahun mendatang itu bisa menjadi 1.5 gigawatt company dalam hal kapasiti pembangkitan. Inilah yang kita kemudian kita susun investment thesis-nya, kita hitung untuk menuju ke sana butuh berapa investasi dan kira-kira berapa saham yang bisa kita tawarkan kepada investor. Dari situ kemudian akhirnya ditetapkan strukturnya, kita lepas 25% saham baru. Dengan ini 2022 ya Pak ya? Disusunnya di 2022. Tapi kemudian listingnya atau realisasinya di Februari 2023. Dari situ kita kemudian untuk 25% saham itu kita dengan valuasi pre-money-nya gitu ya, pada saat itu PGE diperkirakan sekitar 1,8 miliar US dollar pre-money, sehingga kita bisa offer 25% untuk 600 jutaan pada saat itu. Dan alhamdulillah IPO kita oversubscribe, masuk juga salah satu strategic investor dari Middle East ya, dari Abu Dhabi, Masdar. Mereka membeli saham kita 15%. 15%. Jadi dari 25% yang kita tawarkan, 15%-nya diambil oleh Masdar. Through the IPO. Through the IPO. Ya. Setelah selesai itu kita dapat dana segar 600 juta, sudah kita pakai sampai saat ini mungkin sekitar 200-an ya, untuk pengembangan Lumut Balai, kemudian beberapa project binary dan cogeneration yang saat ini sedang kita kerjakan, termasuk drilling di sana. Dan
di bulan April kita itu IPO 2023 bulan Februari. Bulan Aprilnya kita melakukan penawaran global bonds, green bonds pertama dari Indonesia pada saat itu. Jadi obligasi US dollar yang bertemakan hijau ya, green financing atau green bonds. Kita mendapatkan itu juga baru ya Pak ya? Baru. Dan saya nggak usah sebut siapa kompetitor kita pada saat itu, tapi pada saat bersamaan ada satu BUMN besar yang juga menerbitkan global bonds, tapi bukan green. Oke. Dia conventional global bonds. Rating mereka lebih tinggi dari kita, 1 notch di atas kita, dengan tenor yang lebih pendek, 3 tahun. Sementara kita menawarkan 5 tahun. Tapi kita pada saat book building, investor berani ngebit sampai kupon di 5,15%. Itu yang kita bayarkan untuk tenor 5 tahun. Sementara kompetitor kita BUMN yang lebih besar tadi dengan rating lebih baik dan tenor lebih pendek mesti bayar kupon 5,5%. Ini menunjukkan bagaimana investor itu berani membayar lebih mahal ya, ataupun mendapatkan return yang lebih rendah untuk surat hutang yang sifatnya green. Jadi istilahnya tuh greenium ya. Jadi issuer-issuer yang menerbitkan green bonds itu dia bisa mendapatkan insentif dari pasar dengan kita cukup membayar kupon atau return yang lebih rendah dibandingkan instrumen sejenis yang tidak bersertifikat green. Itu April ya Pak ya? April. Setelah itu Bapak 400 juta. Jadi sepanjang tahun 2023 lalu kita raise capital money dari capital market itu $1 billion. $1 billion. 600 juta dari equity, dari IPO, 400 juta dari global bonds offering. That's one achievement, one big. Ya mungkin itu juga yang kemudian dilihat oleh media tadi pada saat melakukan review siapa tersebut sehingga kemudian memberikan capaian gemilang itu Pak. Nah itu dananya untuk expansion atau? Ya, kalau untuk yang IPO 600 juta itu 100% untuk business expansion ya. Ada 100 juta sih, enggak 100% ya. Jadi 600 juta, 100 jutanya kita pakai untuk pembayaran utang sedikit kepada bridge loan banks, 500-nya untuk expansion. Sementara kalau untuk green bonds 400 juta itu 100% untuk refinancing yang kita lakukan waktu melakukan restructuring di tahun 2021. Geothermal di Indonesia gimana Pak saat ini? Saat ini boleh dibilang Indonesia adalah negara geothermal terbesar kedua di dunia dari kapasitas terpasang ya. Kita secara nasional punya kapasitas terpasang listrik geothermal itu sekitar 2.500 megawatt. Terbesar saat ini masih Amerika Serikat. Jadi kita nomor 2? Nomor 2. Amerika itu sekitar 3.400 megawatt, kita kedua 2.500 megawatt. Tapi dengan resources yang kita miliki, itu kita masih punya yang belum dikembangkan itu potensinya sampai sekitar 25-26 gigawatt lagi, 25.000 megawatt lagi. Dalam 5-6 tahun mendatang, proyeksinya Indonesia akan menjadi negara geothermal terbesar di dunia, lebih besar dari Amerika dalam hal kapasitas terpasang. Ini kan dalam 5 tahun ke depan. To this day, hari ini kita berapa persen yang baru kita explore, yang dari kapasitasnya, potensinya? 2.500 mega terpasang dari total sekitar 27-an, jadi 10%. Wow. Ya, masih sangat besar. PR-nya masih banyak berarti ya? Ya, kita boleh dibilang diberkahi ya. Alam Indonesia ini punya banyak sekali potensi geothermal dan ini sangat mendukung rencana pemerintah untuk menuju zero emission itu ya. Jadi transisi energi dari sekarang kita mungkin 87% saat ini masih pakai fossil fuel ya, baik batu bara, kemudian gas dan diesel menuju net zero emission di tahun 2060. Dengan pencapaian gemilang Bapak tahun lalu itu, kira-kira pemerintah akan lebih ini? Ya, kalau saya lihat dukungan pemerintah untuk energi terbarukan ini gitu sangat besar ya. Kalau kita lihat pernyataan-pernyataan Pak Presiden di berbagai forum di Glasgow maupun di Abu Dhabi kemarin, itu Presiden menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mencapai net zero emission di tahun 2060. Dan kita lihat juga PLN ya sebagai saat ini kan satu-satunya off-taker ya ataupun pembeli listrik dari IPP di Indonesia. Roadmap mereka juga sudah menunjukkan komitmen yang kuat untuk penyerapan
energi terbarukan, baik dari geothermal, tenaga surya, tenaga air hidro maupun bayu ya kalau di Indonesia angin. Dan juga tidak menutup kemungkinan untuk energi-energi baru dan terbarukan lainnya seperti green hydrogen, pun misalnya bioetanol yang saat ini juga sedang kita explore untuk kita kembangkan di Pertamina New and Renewable Energy. Oke, semua kita punya itu Pak ya, very potential ya. Saat ini yang kita sudah punya dan kita miliki di Pertamina New and Renewable Energy ini baru di geothermal, gas to power, solar power, dan biogas. Tapi kita sudah sign MOU dengan beberapa investor dari Jepang dan Middle East untuk pengembangan green hydrogen di 2 area kita, di Ulubelu satu lagi kalau di Ulubelu kita berpartner dengan investor dari Middle East. Satu lagi kita di Lahendong, Sulawesi Utara, itu berpartner dengan investor dari Jepang untuk pengembangan green hydrogen. Tahun ini kita mulai melakukan pembangunan SPBU hydrogen pertama di Pertamina ya, di Danmogot. Dan kita juga sudah sign MOU dengan Toyota untuk mendatangkan kendaraan-kendaraan berbahan bakar hidrogen untuk dipasarkan di Indonesia. Dan rencananya nanti Pertamina akan menjadi salah satu pengguna pertama kendaraan berbasis hidrogen ini. Oke, itu nanti modelnya seperti EV. Jadi harus hydrogen itu basisnya sebetulnya motor listrik ya, tapi kalau EV yang saat ini kan adalah battery EV. Energinya jadi nggak pakai baterai. Ini nggak pakai baterai. Dia menggunakan hydrogen fuel cell ya, yang harus diisi di stasiun pengisian hydrogen tersebut. Itu yang sedang kita bangun saat ini di Danmogot. Produksi fuel cell-nya sendiri di sini secara global ini besar nggak sih? Saat ini belum banyak. Belum banyak ya. Kendalanya memang kalau kita mau benar-benar hydrogen ini berbasis renewable, harga quote unquote ya per kilometer cost dari penggunaan bahan bakarnya jika dibandingkan dengan bahan bakar bensin, saat ini green hydrogen masih lebih mahal. Masih lebih mahal. Tapi tentunya dengan makin murahnya nih biaya investasi seperti solar, ini secara bertahap akan turun biayanya. Pada saat mungkin biaya bahan bakar hydrogen ini sudah on par dengan bahan bakar fosil, saya rasa di situ akan mulai terjadi traction yang besar ya untuk konsumen beralih dari mobil internal combustion engine menuju hydrogen cell. Dan ini bisa berjalan beriringan dengan battery EV ya, yang saat ini juga sudah mulai cukup populer di Indonesia. Kita sendiri juga sudah mulai masuk dalam charging station untuk EV di Indonesia. Kalau Mbak tadi masuk di kantor di bawah itu ada charging station milik kita, milik Pertamina Energi. Karena yang saya ketahui green hydrogen ini termasuk yang paling cocok buat Indonesia. Betul. Secara geografis, betul ya Pak? Dibandingkan dengan tenaga solar maupun tenaga bayu ya, betul ya Pak ya? Oke. Kita dengan sebetulnya kan green hydrogen itu kan yang membedakan dengan hydrogen lainnya seperti di Indonesia sudah ada sebetulnya beberapa supplier hydrogen untuk pembangkitan energi, tapi tidak bersumber dari energi hijau. Istilahnya gray atau blue hydrogen gitu ya. Sementara kalau kita sumber listriknya kita peroleh dari geothermal ataupun solar, itu klasifikasinya berubah menjadi green hydrogen. Atau clear mungkin ya, clear hydrogen. Lebih dibilang green hydrogen. Okay. Menarik sekali Pak. Bapak setelah dari geothermal, Bapak ditugaskan di Pertamina NRA. Iya, sejak awal tahun ini ya. Awal tahun ini. Sebetulnya ini masih sejalan ya, karena kan sebetulnya meneruskan Pertamina NRI adalah pemilik Pertamina Geothermal. Jadi keuangan Pertamina Geothermal Energy itu terkonsolidasi ke Pertamina NRI, tapi tentunya cakupan energi terbarukan yang akan dikembangkan oleh Pertamina NRI ini jauh lebih besar. Kalau geothermal fokus hanya di geothermal saja atau turunannya seperti green hydrogen dari geothermal, tapi kita di PNRI ini juga masuk ke solar power, tenaga matahari, gas to power ya, seperti di Cilamaya kita sekarang punya melalui Jawa 1 Power 1760 megawatt listrik, pembangkit listrik berbahan bakar gas ya. Kemudian kita juga sudah masuk ke biogas, dan kita saat ini sedang pengembangan atau studi untuk masuk ke tadi green hydrogen maupun bioetanol. Di berbagai negara seperti Brazil itu bensin yang dijual di sana itu sudah mungkin 30% bersumber dari bioetanol ya, dari etanol bersumber dari tebu atau jagung. Kita jadi akan masuk ke sana. Apakah nantinya kita menggunakan tebu, jagung atau tanaman lainnya, ini
sedang dalam proses kajian. Kalau tenaga matahari, tenaga angin itu ada di dalam Kita saat ini kalau tenaga matahari sudah mengoperasikan sekitar 55 megawatt. Yang terbesar itu ada di Rokan, 25 megawatt. Kita mengoperasikan di sana. Kemudian ada yang cukup besar juga di Angkasa Pura dan di PTPN. Dan tentunya SPBU yang milik Pertamina saat ini, kalau Mbak lihat mungkin ada simbol Green Energy Station, itu artinya di situ sudah dipasang solar power untuk listrik yang digunakan sendiri. Nah itu kita memasang dan mengoperasikan solar power di SPBU milik Pertamina. Karena saya baca Indonesia punya yang the second biggest, yang terbesar kedua ya. Oh, kalau yang itu bukan punya kita. Pembangkit listrik tenaga, tapi maksudnya berarti potensinya memang itu dimiliki oleh pemegang saham kita. Jadi seperti saya bilang tadi, Masdar sudah menjadi 15% pemegang saham di PGE. Nah, Masdar ini mereka bikin JV sama PLN membangun pembangkit listrik tenaga surya terbesar kedua di dunia, floating di Cirata. Di Cirata. Itu kalau saya nggak salah 190 megawatt kapasitas mereka. Oke, berarti kita bisa ya? Bisa. We are going to the right direction ya Pak? Ya, dan kita lihat juga memang support dari pemerintah all out ya untuk ke sana. PPA-nya disegerakan. Kalau dulu mungkin PPA penyusunannya perlu makan waktu sekian lama. Saat ini ada akselerasi yang kita lihat memang didorong oleh Kementerian SDM dan PLN dalam PPA energi terbarukan ini. Oke. Di dunia energi terbarukan, energi baru dan terbarukan ini, pemerintah tentu punya grand design dan roadmap ya. Mungkin secara singkat, secara yang mudah untuk dipahami itu, kira-kira misalnya jangka pendeknya, jangka panjangnya itu. Ya, kalau saat ini dari National Energy Mix ya, kalau kapasitas listrik terpasang di Indonesia kan saat ini sekitar 80 gigawatt ya. Itu yang bersumber dari energi terbarukan baru sekitar 13%. Itu targetnya sudah total tuh. Di dalamnya sudah ada hydro, sudah ada geothermal, sudah ada solar dan lainnya. Target pemerintah itu 2026 itu sudah menjadi 25%. Dan berarti naik 100% ya dalam. Ya. Dan dari 25% itu secara gradual akan naik sehingga di tahun 2060 itu kontribusinya sudah sekitar 60%. Disitulah pada saat kontribusi dari renewable energy lebih besar dari fossil fuel, kita bisa mencapai net zero emission ya. Do you think it's realistic the target? Ini target yang boleh dibilang sangat menantang dan kita sadar kita tidak mungkin melakukannya sendiri. Karenanya kita sangat open dan kita juga aktif mencari partners dalam pengembangan energi terbarukan ini. Kita lihat kayak di Cirata aja, PLN juga berpartner dengan investor dari Middle East. Kita saat ini untuk mempercepat karena bagaimanapun capital yang dimiliki oleh PNRI maupun Pertamina Group juga ada limitnya ya. Sehingga untuk mempercepat target tersebut kita harus mencari partners yang bisa mendatangkan modal, mendatangkan teknologi, terutama untuk vendor dari equipment dan engines yang akan kita gunakan. Kita ada partnership misalnya dengan Chevron untuk di JV baru kita bikin Cahaya Anagata Energy untuk mengembangkan 50 megawatt geothermal power di Lampung ya. Terus kemudian kita ada berpartner juga dengan Middle East Investor Mubadala untuk pembangunan di Sulawesi Utara. Dan kita akan terus mencari partners baru baik dari Indonesia, domestic partners ya, ataupun regional partners ataupun global partners ya. Dan kita juga actively looking for opportunities outside Indonesia. Nah, itu juga yang mau saya tanyain. Ya, saat ini PNRI sedang melihat, kalau lihat beritanya, melihat beberapa opportunities untuk mengembangkan energi terbarukan di Kenya, di Afrika, di Turki, dan juga di beberapa wilayah lain seperti di Filipina ya. Tapi memang semuanya ini masih dalam proses. Kita berharap satu atau lebih dari opportunity di luar negeri yang kita saat ini sedang jalankan bisa terrealisasi di tahun ini. Oke, pasarnya sekarang masih lokal kan Pak? Untuk ya, kalau saat ini 100% kita masih di Indonesia. Nanti mungkin bisa. Kita ya salah satu alasan kenapa kita mempertimbangkan investasi di luar Indonesia adalah untuk tadi ada transfer of knowledge ya, ataupun teknologi dari partner-partner kita di luar, sekaligus juga mengembangkan pasar kita. Kalau saat ini kita 100% demand kita hanya dari Indonesian market,
ke depan mungkin dengan negara-negara lain yang punya tarif lebih menarik, kita bisa mendapatkan return yang juga lebih tinggi. Kalau di Indonesia kan tarif listrik saat ini masih di subsidi ya, sehingga kenaikan tarif listrik itu masih ditentukan oleh negara. Nah, di banyak negara tarif listrik itu bisa naik turun kapan aja, tergantung supply dan demand, sehingga opportunity kita untuk mendapatkan return yang lebih baik dari tarif listrik yang lebih kompetitif di negara-negara lain itu bisa terbuka. Oke. Terakhir ini Pak, kita juga sering dengar tentang carbon credit. Iya. Saya rasa tentu ini terkait juga dengan dunia Bapak saat ini ya kan. Apakah carbon credit itu dari bahasa yang mudah dimengerti Pak? Ya, ini memang menarik ya. Carbon credit ini boleh dibilang semacam efek ya, mirip-mirip kayak saham ataupun reksadana gitu ya. Dan ini di banyak negara carbon credit ini sudah diperdagangkan dan dicatatkan di bursa, termasuk juga di Indonesia. September tahun lalu sudah resmi berdiri Bursa Karbon Indonesia yang diresmikan Presiden Jokowi, dan yang menjadi emiten pertama yang mencatatkan carbon credit di Bursa Karbon Indonesia adalah Pertamina Geothermal Energy yang bersumber dari carbon credit yang telah disertifikasi dari pembangkit listrik geothermal kita di Lahendong unit 5 dan 6. Justru yang di Sulawesi Utara yang pertama itu. Itu kita mencatatkan sekitar 860.000 ton carbon credit September tahun lalu itu, dan yang menjadi market partisipan adalah PNRE, Pertamina New Energy. Jadi kita yang membeli dari PGE, kemudian kita melistingkan, melakukan sertifikasi, kita catatkan di bursa, dan kita yang melakukan penjualan. Dari 860.000 ton itu kita saat ini masih punya stok sekitar 200 ribuan ton lagi. Yang 600 ribunya sudah terjual melalui beberapa transaksi di bursa. Mekanismenya gimana sih Pak? Nah, saat ini kalau di Bursa Karbon Indonesia itu baru dibuka untuk institutional investor. Jadi kalau kayak kita retail mau beli ya lewat aplikasi belum bisa. Karena memang saat ini masih ditujukan ke institutional investor. Institutional investor itu mereka punya beberapa objektif. Ada yang mereka memang mau melakukan offset dari carbon footprint mereka. Ada yang untuk investasi, untuk diperjualbelikan ya. Nah, itu ada lembaganya yang lewat Bursa Karbon Indonesia. Oh, jadi semua harus Kayak kemarin kita waktu menjual 860.000 ton itu, beberapa pembeli kita antara lain dari PAMA, kemudian dari sister company kita ya, Pertamina International Shipping, Pertamina Hulu Energy, itu juga termasuk mereka membeli Pelita Air Service. Ada beberapa bank seperti Mandiri, BCA, BRI juga membeli carbon credit dari kita. Nah, investor-investornya itu punya pilihan. Mereka mau retire carbon credit itu, meng-offset carbon footprint dari bisnis mereka, atau mereka lakukan ini sebagai investment securities yang bisa diperjualbelikan di bursa dengan harapan tentunya mendapatkan capital gain ya. Jadi selama belum mereka nyatakan saya akan meretire carbon credit yang saya beli, mereka boleh melakukan penjualan kembali di bursa. Di secara global ini kegiatannya sendiri bagaimana dinamikanya? Nah, di Indonesia memang boleh dibilang masih challenging ya. Pertama, di Indonesia tuh belum ada carbon tax. Jadi mereka yang melakukan pembelian carbon credit di bursa karbon itu voluntary. Karena belum ada yang memaksa mereka untuk beli. Regulasinya juga belum ada. Draft carbon tax atau pajak karbon Indonesia sebetulnya sudah ada sejak tahun 2023. Rencananya tadinya mau diberlakukan di 2023 oleh Kementerian Keuangan, tapi sampai saat ini belum terlaksana. Kita belum tahu jadinya kapan carbon tax itu akan diimplementasikan. Tapi begitu carbon tax itu diwajibkan, perusahaan-perusahaan yang memang selama ini menghasilkan karbon, emisi karbon, itu punya dua pilihan. Mereka dikenakan pajak oleh pemerintah atas bisnis mereka, berapa persen dari penjualan mereka ya. Kalau saya nggak salah tuh draftnya itu adalah Rp2.100 per ton pajak karbonnya. Atau mereka bisa membeli dari bursa dan kemudian itu mereka gunakan untuk meng-offset carbon footprint mereka. Jadi secara teoritis harga yang akan terjadi di bursa carbon credit itu tidak akan lebih tinggi dari carbon tax yang akan dibebankan oleh pemerintah. Tapi kalau kita melihat beberapa negara tetangga seperti Singapura, carbon tax-nya itu naik terus. Jadi mulai dari $5, $10 dan seterusnya, sehingga perusahaan-perusahaan yang menjadi penghasil karbon ini mereka punya opsinya either beli dari pemerintah tadi ataupun di tax oleh pemerintah, di market dengan harga yang semakin naik gitu ya. Di Eropa kalau untuk compliance market ataupun
pasar yang sudah terkena kewajiban untuk meng-offset carbon footprint mereka, harganya sangat tinggi. Di Indonesia rata-rata sekarang harga karbon itu sekitar karbon kredit sekitar $4 ya per ton. Di Eropa kalau yang sudah terkena kewajiban meng-offset carbon footprint mereka harus masuk di pasar yang namanya compliance market. Dan itu harganya beda sekali. Kalau di pasar compliance market itu mungkin bisa sampai $60-70 per ton. Jadi jauh lebih tinggi. Kita harapkan nantinya Indonesia suatu saat juga akan menuju ke sana sehingga perusahaan-perusahaan yang menghasilkan renewable energy seperti kita ini juga diberikan insentif tambahan dengan bisa mensertifikasi karbon kreditnya sebagai additional revenue yang bisa mengkompensate investasi yang kita lakukan. Kalau carbon credit revenue ini sudah signifikan, bukan tidak mungkin ini bisa mengurangi cost of generation kita sehingga kita bisa menawarkan tarif listrik yang lebih rendah lagi kepada PLN. Affordable. Ya. Oke. Ya masih sedikit ini ya abu-abu ya. Karena saat ini masih boleh dibilang masih pasar yang sangat infant ya di Indonesia ya, masih baru mulai gitu ya. Sehingga baik pelaku pasarnya, regulator pun masih sama-sama melihat perkembangan dan minat maupun challenge yang ada dari pelaku industri. Yang juga menurut saya perlu kita dorong ya. Saat ini sertifikasi di Bursa Karbon Indonesia itu menggunakan SRN. Dan SRN ini tidak diakui oleh investor-investor karbon kredit di Eropa atau Amerika. Mereka biasanya pakai lembaga sertifikat internasional ya, seperti misalnya Viera atau Gold Standard. Sementara Viera dan Gold Standard di Bursa Karbon Indonesia belum diakui. Jadi kalau kita itu salah satu PR jadi istilahnya kita mesti mendorong mutually recognized agreement antara Indonesia dengan negara-negara lain sehingga kita harapkan SRN nantinya bisa diakui di luar negeri dan sebaliknya verifikasi dari lembaga internasional seperti Viera ataupun Gold Standard ini juga bisa diakui di Indonesia sehingga ini bisa mendorong liquidity Bursa Karbon Indonesia bisa makin tinggi ya. Kalau itu sudah diakui, tentunya investor dari luar bisa membeli Bursa Karbon di Indonesia. Saat ini 100% buyer kita di Bursa Karbon Indonesia masih perusahaan domestik. Karena yang dari luar mereka kalau beli nggak bisa karena kendala itu ya. Karena nggak diakui. Kita berharap nantinya SRN bisa diakui di luar dan sebaliknya Viera ataupun Gold Standard ini juga bisa diakui di Indonesia. Tapi sedang mengarah ke situ kan? Ada diskusi ya, baik dari OJK, dari Kementerian KLH, karena kan SRN ini domainnya KLH ya. Mereka yang berwenang untuk menetapkan lembaga-lembaga yang bisa menerbitkan sertifikasi karbon kredit di Indonesia. Tadi kan sedikit ke belakang sebentar. Tadi kan di PGEO. Ya. Sama PNRE kebanyakan investornya dari luar. Bagaimana dengan local partners? Ya kalau dari domestik beberapa investor kita yang besar cukup banyak ya, antara lain INA ya. INA itu juga salah satu pemegang saham kita yang cukup besar. Terus ada beberapa reksadana domestik yang juga membeli saham PGEO. Dan kalau kita lihat saat ini dari daftar pemegang saham PGEO itu sekitar 38.000 pemegang saham ya. Itu majority retail, sekitar 36.000-nya itu retail, selebihnya itu adalah institusi baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Kalau partnership dengan local investor? Kita saat ini punya MOU dengan beberapa local players ya seperti Medco untuk pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Jadi ada ya Pak ya? Ada. Jadi bukan hanya dari asing ya partners. Kita dengan domestik pun kita open. Jadi untuk project-project tertentu yang mungkin size-nya bisa dihandle oleh investor domestik, kita open untuk berpartner dengan investor domestik. Oke, terakhir dari ranah ini Pak, dari topik ini. Indonesia itu kan negara kepulauan yang besar. Dari segi geografis, apakah semuanya sudah sama rata dieksplor atau terbagikan? Harus diakui ya bahwa saat ini demand energi terbesar itu dari Pulau Jawa. Barat ya. Dari Indonesia Barat ya. Mungkin dari seluruh demand listrik di Indonesia hampir 70% demandnya itu dari Pulau Jawa. Dari Pulau Sumatera mungkin sekitar 20%. Sisanya dari wilayah-wilayah lain di Indonesia.
kita akan punya new capital di atas sana nanti bagaimana? Kalimantan ya, karenanya kita melihat ini supply energi baru ya untuk wilayah-wilayah baru termasuk IKN nantinya sangat krusial. Sudah ada beberapa proyek besar di IKN terutama dari hydropower ya yang akan mensupport IKN. Malah hydro dulu yang Hydro, itu kalau saya nggak salah sekitar 3.000 megawatt dan solar power juga sedang dikembangkan di sana cukup besar. Kalau dari RUPTL PLN mestinya kebutuhan listrik untuk IKN itu akan terpenuhi dengan proyek-proyek baru yang akan dikembangkan dan yang juga sedang dikembangkan oleh PLN untuk mensupport pemerataan antara supply dan demand listrik ini adalah membangun interconnectivity dari pulau-pulau di Indonesia. Saat ini kan grid Sumatera sendiri, Jawa sendiri, Kalimantan sendiri, saling tidak nyambung. Jadi kalau harusnya nyambung dari efisiensi dari idealnya begitu. Jadi kalau ada pertumbuhan demand yang besar dari Kalimantan, jadi kita bisa supply dari Jawa atau dari Sumatera dan sebaliknya gitu ya. Saat ini sudah connected itu baru Jamali, Jawa, Madura dan Bali. I see. Pulau-pulau lainnya belum saling terhubung. Saya lihat PLN sudah ada rencana untuk membangun connectivity dari Jawa ke Kalimantan dan Jawa Sumatera. Kita harapkan kalau ini sudah terlaksana dengan subsea kabel tadi, ini distribusi listrik di Indonesia akan semakin baik dan juga akan mendorong pertumbuhan ke Indonesia Timur ya. Saat ini pemerintah melalui Kementerian SDM dan PLN juga memberikan insentif buat IPP seperti kita dan lainnya untuk membangun kapasitas baru di Indonesia Timur dengan tarif yang lebih tinggi. Jadi kalau di Sumatera, di Jawa untuk geothermal misalnya gitu ya, sekitar 7-9 sen per kilowatt hour dibayar oleh pemerintah. Kalau kita bangun di Indonesia Timur bisa dibayar double digit, bisa 10 atau 11 sen gitu. Itu insentifnya seperti itu ya. Dan kita rasa ini bagus juga untuk mendorong pertumbuhan tidak lagi menjadi Jawa sentris, bergeser ke Indonesia Timur supaya lebih merata. Oke. Terima kasih Pak. Nggak habis-habis memang kalau ngomongin energi ya. We are such a big country, kita punya potensinya luar biasa ya. Yang membedakan kita mungkin dengan big countries lainnya di Asia seperti China dan India, mereka kan satu daratan aja. Iya. Nggak pusing mereka mikirin interconnectivity gitu ya. Jadi gridnya bisa dari ujung ke ujung dengan mudah mereka bangun. Sementara kita negara kepulauan. And then so diverse ya. Butuh investasi sangat besar untuk mewujudkan grid yang saling terhubung gitu ya. Ini challenge yang mungkin tidak dialami negara lain. Ini unik ke Indonesia. Oke. Sobat Obrigado, mari kita berlanjut ke dunia personal Bapak Nelwin. Dan ini jadi salah satu ikon dari Tintin ya, roketnya ya, prinsipnya. Jadi kalau Mbak Poppy ke airport di Brussels, di tengah-tengah airportnya itu di ada ini. Terminalnya ada roket. Dibuat ini.